Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, aku ingin memaparkan dan menjelaskan tentang perang salib. Nah, teman-teman, apa sih itu perang salib? Perang salib itu adalah suatu upaya perebutan wilayah yang membawa identitas religius, yaitu Islam dan Kristen. Nah, teman-teman, seperti yang buku katakan, juga aku mengambil salah satu ahli sejarawan Islam yang dimana beliau mengatakan bahwa perang salib ini awalnya dipicu dari musafir-musafir Kristen atau perantau Eropa, ada perantau Kristen dari Eropa yang ingin berziarah itu mengalami halangan atau disiksa oleh kaum-kaum Turki atau Islam. Perang salib ini berdampak tidak? Tentu berdampak, teman-teman. Makalah ada 8 peristiwa perang salib. Nah, ketika kita membaca, kita dapat mengetahui dampak-dampak dari perang salib itu. Yang pertama, pasukan salib itu, ini positifnya, mereka itu mendapat banyak sekali sokongan dan bantuan. Jadi, pasukan salib ini memiliki backingan yang sangat kuat, teman-teman. Nah, dampak bagi spiritualitas Kristen, masyarakat Kristen waktu itu bagaimana? Nah, teman-teman, spiritualitas mereka ternyata dibangkitkan, teman-teman. Perkataan Paus Urban II dan perkataan Bernhard dari Clairvaux itu yang mengatakan bahwa memerangi orang kafir itu suci, kata Paus Urban II. Kemudian Bernhard bilang mengatasnamakan Tuhan dalam perang akan masuk surga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari doktrin-doktrin atau perkataan-perkataan seperti Paus Urban II dan Bernhard dari Clairvaux ini, spiritual masyarakat itu terbangun. Semangat juang mereka untuk membela Kristus itu ada. Jadi spiritualitas mereka itu terbangun sekali. Nah, teman-teman, dari segi spiritualitas itu peribadatan mereka tuh sangat baik. Kemudian mereka semakin taat. Juga mereka itu menanamkan motivasi bahwa pengasihan Yesus itu akan selalu ada, dan itu benar, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti itu untuk beberapa hal tentang perang salib. Nah, 8 peristiwa dan teman-teman bisa baca di mana begitu banyak proses dari perang salib itu, di mana pasukan salib itu mengalami begitu banyak kegagalan, dan tokoh-tokoh ada di dalamnya juga pasukan salib, dan pasukan salib itu mendapat sokongan-sokongan. Juga ada perang salib anak, teman-teman, yang di mana perang salib anak itu terjadi setelah perang salib keempat, itu karena kurangnya lagi semangat dari prajurit yang membangunkan remaja-remaja untuk melakukan perang. Oke, teman-teman, demikian. Sampai jumpa dan jangan lupa baca makalahnya supaya teman-teman tahu peristiwa-peristiwa, 8 peristiwa yang terjadi pada perang salib. Baik, saya akan menjelaskan tentang Bernhard dari Clairvaux. Nah, Bernhard ini adalah seorang biarawan di Citaux, yang dimana biara Citaux ini merupakan biara yang pertama didirikan di Ordo Cistercian. Dan Bernhard ini sendiri adalah pendukung kuat perang salib, dan pengaruhnya membantu memastikan bahwa perang salib tetap menjadi ciri utama kehidupan pada abad pertengahan. Nah, Bernhard ini adalah seorang yang patut diteladani. Mengapa? Karena ia rela menolak beberapa pangkat demi kenasarannya. Dengan sikap dan teladannya ini dinyatakan kritiknya yang seterang-terangnya terhadap suasana gereja yang semata-mata duniawi. Bernhard pun menyadarkan orang-orang Kristen bahwa betapa besarnya kasih Yesus Kristus dalam kehidupan. Dan pada saat itu muncullah Injil-Injil. Dan Injil-Injil itu mulai dikeluarkan, dan banyak orang mulai mempelajari dan merenungkan tentang kisah sengsaranya Tuhan Yesus. Dan dengan hal itu, orang-orang akan merasa terharu dan mau bertobat dan mau mengikuti Yesus pada sampai akhir waktu. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Kayolan. Kayolan, keterhubungan apakah yang dimiliki oleh Bernhard dengan perang salib itu? Dan jika ada, perang salib keberapakah itu? Bernhard ini masih ada keterhubungan dengan perang salib, yaitu pada perang salib yang kedua. Pada tahun 1157 sampai 1149, perang salib dilakukan atas anjuran dari Bernhard dari
Clairvaux karena perebutan atas kerajaan Edessa yang dilakukan oleh musuh terjadi. Namun, sangat disayangkan dalam perang kedua ini mereka tidak berhasil merebut tanah mereka. Karena Yerusalem direbut oleh Sultan Saladin dari Mesir membuat perang salib ketiga pada tahun 1187. Nama aku Syara Ituna, biasa dipanggil Syara. Nah, di sini aku akan membahas tentang puncak pemerintahan Paus. Nah, pada tahun 1155, Felix dinobatkan sebagai Kaisar Roma Suci, teman-teman. Nah, ia dinobatkan di Sisilia. Kemudian ia pulang lagi atau kembali lagi ke negerinya di Jerman. Kemudian ia mendengar ada sebuah perselisihan antara negara itu, yaitu tentang konflik internal dan tantangan politik. Nah, kemudian ia mengambil tindakan untuk mendamaikan wilayahnya. Nah, di saat ini kan kita membahas tentang Felix. Ternyata Felix pernah mengikuti perang salib ketiga, teman-teman, yang dimana ia ingin memperebutkan Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Namun, sebelum mencapai tujuannya, Felix tewas tenggelam di sungai di daerah Turki modern. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari teman aku yaitu Karin, apakah perbedaan kepemimpinan Felix I dengan Felix II? Nah, lebih tepatnya berbeda ya teman-teman, karena Felix I lebih aktif ke bidang politik agama, yang mana Felix I juga mengepalai gereja dan berbagai politik untuk memperluas kekuasaannya. Nah, berbanding nih dengan Felix II, ia lebih aktif di bidang militer karena dengan kepemimpinannya yaitu sebagai Raja Sisilia, setelah itu ia menjadi raja di Jerman, kemudian Raja Italia dan Kaisar Roma, serta menjadi Raja Yerusalem. Nah, itulah yang membuat ia sangat aktif dalam bidang militer, teman-teman. Nah, itulah jawaban dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari aku. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cita-cita kemiskinan di luar dan di dalam gereja. Kemiskinan yang dimaksud pada saat itu adalah adanya tuntutan dan kepercayaan dari suatu sekta yang mengajak gereja untuk kembali kepada zaman rasuli, yang dimana pada masa itu mereka menganggap bahwa jiwa merupakan bagian dari keilahian, sedangkan dunia dan benda itu merupakan ciptaan iblis. Dan pada masa itu mereka percaya bahwa ketika mereka kembali hidup sederhana dan meninggalkan harta benda yang mereka miliki, maka mereka akan kembali kepada kesucian dan kekudusan, serta ketika mereka kembali hidup sederhana itu, mereka akan terhindar dari kekejian dunia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ordo Dominikan. Jadi, Ordo Dominikan ini biasa dikenal sebagai Ordo Minta-Minta, atau dalam kata lain, Ordo Dominikan ini mengharapkan sedekah ataupun sumbangan dari orang lain itu sebagai cara mereka untuk mencari nafkah atau cara mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Karena mereka ini percaya bahwa hidup dalam kemiskinan ataupun hidup dalam kemiskinan ini dalam kurung yaitu hidup dalam kesederhanaan itu dianggap suci. Nah, mungkin yang dimaksud lagi dari hidup sederhana ini seperti menjauhi diri dari kemewahan, tidak hidup berfoya-foya atau menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan kembali kepada hidup yang sederhana agar mereka itu dianggap suci ataupun bersih. Jadi, Ordo Dominikan ini mengajak anggotanya agar menguduskan diri mereka dengan cara hidup yang sederhana. Karin, bisakah kamu jelaskan perbedaan ordo dan sekte? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ordo dengan sekte. Jadi yang pertama itu sekte merupakan suatu kelompok yang berasal dari awalnya itu mereka itu mempercayai ajaran dari agama tertentu, tetapi kemudian mereka itu mulai kurang yakin dengan ajaran tersebut dan mereka pun membangun kelompok mereka sendiri dan menciptakan ajaran sendiri yang mereka percayai. Jadi awalnya itu dia itu berasal dari suatu agama, tetapi mereka pun kurang percaya sehingga mereka membuat kelompok mereka sendiri serta membuat ajaran mereka sendiri
lalu menyebarkannya kepada orang lain. Selanjutnya itu ordo. Kalau ordo itu memang dari utusan gereja, dan memang tujuan mereka itu untuk menyebarkan Injil ataupun menyelamatkan anggotanya untuk mengajak mereka hidup dalam kekudusan. Ordo ini biasa kita kenal sebagai biarawan ataupun juga imam-imam. Hai, aku Winky, dan di sini aku bakal jelasin bagaimana perlawanan terhadap kepausan. Perlawanan terhadap kepausan itu dimulai ketika kekalahan Bonifatius VII. Nah, pada waktu itu gereja ingin melumpuhkan atau melemahkan pengaruh dari kaisar-kaisar Jerman dan dicarilah bantuan kepada Prancis. Namun pada saat itu terjadi sedikit perubahan terhadap proses atau prinsip pemerintahan Prancis, yang mana pada saat itu dipimpin oleh King Philip IV. Dan pada waktu itu King Philip IV menarik pajak yang cukup besar bagi rumah-rumah ibadat maupun gereja. Hal ini tentu menimbulkan sebuah ketidaksetujuan dari pihak kepausan. Waktu itu Paus Bonifatius VII menentang dan mengecam dan tidak mau menuruti aturan ini. Namun King Philip bersikeras bahwa aturan ini harus ditegakkan. Dekret itu memerintahkan setiap pemimpin sekuler pada waktu itu untuk tunduk terhadap pemerintahan Paus. Dan hal ini justru tidak disetujui oleh Raja Philip yang waktu itu berkuasa di Prancis. Raja Philip kemudian menanggapi bula ini dengan sebuah penolakan. Dia menangkap dan menculik Paus Boniface VII dan disiksa selama 3 hari. Kemudian 1 bulan setelahnya Paus Boniface meninggal dunia karena trauma. Sejak peristiwa itu, Prancis mulai menguasai kepausan. Gereja mulai dikontrol oleh Prancis. Bahkan kepausan yang base-nya ada di Roma dipindahkan di Avignon di Prancis. Dan pemindahan itu berlangsung selama 68 tahun. Dan selama 68 tahun ada 7 paus yang berkuasa dan semuanya orang Prancis, termasuk 111 kardinal dari 134 yang ada, semuanya orang Prancis. Pada masa kepemimpinan Paus Clemens V, Ordo Templar dibubarkan atas desakan dari pihak Prancis karena King Philip menganggap bahwa ordo ini sangat berbahaya. Padahal Ordo Templar ini sudah melindungi makam suci dan melindungi peziarah-peziarah selama ratusan tahun. Kemudian muncul perlawanan-perlawanan dalam bentuk kesastraan. Ada karya sastranya Dante, ada karya sastranya Okan, dan banyak sekali. Tapi yang paling terkenal adalah karya sastra Dante berjudul Divina Commedia. Nah, dalam karya sastra tersebut, Dante menyindir keras kepausan dan gereja pada saat itu yang sudah menyimpang kelakuannya. Nah, kemudian pada tahun 1377, kepausan dipindahkan dari Avignon kembali ke Roma. Tetapi karena pada waktu itu Paus Urbanus memiliki beberapa pertentangan dengan kardinal-kardinalnya yang didominasi oleh orang Prancis, konflik pun terjadi. Kemudian gereja-gereja di Avignon mengangkat paus baru. Jadi peristiwa ini dinamakan skisma besar di barat, atau ada 2 paus dalam satu waktu. Karena waktu itu patuh akan paus dianggap sebagai jaminan jalan keselamatan, jemaat pun bingung karena ada 2 paus yang saling mengutuk dan saling tidak setuju dan sepaham satu sama lain. Nah, untuk detail-detail perlawanan terhadap kepausan, teman-teman bisa baca di makalah ini. Terima kasih. Hai guys, jadi di masa perintis-perintis reformasi itu ada 3 tokoh yang bisa dibilang berperan penting lah. Yang pertama itu ada John Wycliffe, yang kedua ada Johannes Huss, dan yang ketiga itu Savonarola. Nah, mereka bertiga ini mulai memiliki pola pikir yang sama, bahwa mereka bertiga itu ingin membaharui pola atau ajaran-ajaran gereja yang menurut mereka sudah menyimpang dari Alkitab. Jadi ada beberapa ajaran-ajaran gereja dan praktik-praktik gereja yang menurut mereka sudah di luar atau sudah jauh menyimpang dari Alkitab. That's why mereka bertiga ini sama-sama berusaha untuk memperbaiki pola yang udah salah itu. Nah, mereka bertiga ini memegang dasar Alkitab. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi. Jadi mereka menggunakan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Saking menggunakan Alkitabnya, mereka sering mengkritik gereja-gereja Katolik pada saat itu. Jadi karena mereka sangat paham, taat kepada Alkitab, yaitu mereka ingin merubah pola ajaran gereja dengan cara mengkritik. Sampai tokoh yang kedua, Johannes Huss,
karena ajarannya atau kritikannya menurut beberapa pihak itu tidak mendukung hal itu, sehingga ia itu mati syahid. Dia dibakar hidup-hidup karena ajarannya itu. Tapi setelah ia dibunuh, setelah ia mati dibakar hidup-hidup, ternyata terjadi penolakan oleh umatnya dia, karena mereka merasa bahwa apa yang diajarkannya dia itu adalah hal yang benar. Kenapa dia dibunuh, kenapa ia dibakar hidup-hidup, sehingga itu menjadi banyak pertanyaan. Lalu muncullah masalah karena hal itu. Lalu saking masalahnya, pada akhirnya untuk dapat menetralkanlah keadaan, akhirnya ada sebuah gereja yang dibangun. Nama gereja itu Gereja Aliran Khas, karena masalah itu semakin itu sampai pada akhirnya itu ada Gereja Aliran Khas. Terus yang kedua, kenapa mereka menekankan bahwa kenapa mereka menggunakan Alkitab sebagai dasar? Karena mereka menekankan bahwa Alkitab itu satu-satunya otoritas dalam iman dan praktik Kristen. Jadi mereka merasa bahwa otoritas tertinggi adalah Alkitab. Jadi mau apapun yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Alkitab itu adalah dasar. Dan untuk bagi mereka ya, memperoleh keselamatan, Injil keselamatan itu ya semuanya ada di Alkitab. Apapun yang kamu lakukan